Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kali ini ketemu sama saya Fegrasta. Di sini saya akan mengundang narasumber kita yaitu Iqbal Alif. Mana nih orangnya ini? Hai Iqbal. Hai, Hai. Oke, teman-teman. Jadi Iqbal ini adalah satu mahasiswa di Universitas Profesor Dr. Mustopo sama-sama saya di jurusan Ilmu Komunikasi ya, Bal ya. iya benar banget. Aku sama dan juga satu kelas, satu mata kuliah public speaking yang diajarkan sama Ibu Rita Faisal. Ya, betul. Jadi hari ini kita mau berbincang-bincang soal vaksin ya, Bal ya. Iqbal siap? Siap dan masih siap. Oke, sebelumnya saya mau nanya kabar Iqbal. Iqbal gimana kabarnya? Gak baik, kemarin sempat sakit beberapa hari, cuman negatif. Alhamdulillah. Hari ini ya kabarnya baik-baik aja, cuman Jakarta lagi PSBB ya. Udah PSBB, Ya, gak bisa jalan ya, Say? udah PSBB seminggu, akhirnya diperpanjang 2 minggu lagi. Iya, kita harus tahan-tahan di rumah ya. Sabar. Wajib. Sabar, nanti insya Allah akan berakhir ya tahun 2021 ini, bismillah. Oke, jadi hari ini aku bakal sharing-sharing sama Iqbal, nanya-nanya soal sama Iqbal seputar penting nggak sih vaksin yang ada di Indonesia. Nah, sebelum itu Iqbal tahu nggak nih vaksin itu apa namanya, ada apa aja nih? Jujur untuk nama-namanya aku kurang tahu, tapi setahu aku pribadi vaksin itu kan ada terbagi banyak ya berdasarkan harga dan juga berdasarkan kelasnya. Yang sempat juga viral di media sosial, kejauhan nggak sih ini ngomongnya? Maksudnya kayak ya yang sempat viral di media sosial kan dijelasin bahwa ada 5 vaksin dari mulai harga yang termurah sampai harganya ada yang jutaan sekali suntikannya. Ya cuman taunya ada beberapa vaksin doang, tapi nggak tahu untuk nama-namanya sih. Kalau vaksin Sinovac tahu? Itu vaksin yang lagi terkenal banget sekarang ya? Iya. Yang setidaknya ada beberapa orang yang tahu lah ya. Apa, Bal? Itu vaksin yang disuntikin ke Jokowi ya? Iya, betul. Oke, jadi hari ini sebelum itu aku bakal sebelumnya ngejelasin dulu ya vaksin itu apa ya. Jadi vaksin itu bisa disebut penahan atau membendung lah proses penyebaran penyakit menular. Nah, penyakit menular ini kan seperti virus yang sedang ada di Indonesia atau di seluruh dunia ya, Bal ya. Ada virus corona yang tentunya menyebar lewat tangan, lewat barang-barang yang habis dipegang oleh orang yang positif COVID, itu kan artinya cepat menular gitu ya. Jadi vaksin ini biasanya untuk penyakit-penyakit yang menular gitu. Jadi pemerintah kita udah berusaha banget buat ngasih tahu kita bahwa kita udah punya vaksin di Indonesia buat COVID-19. Cuman ya balik lagi banyak banget masyarakat yang pro dan kontra terhadap vaksin ini. Nah, Iqbal, sekarang saya mau nanya nih, Bal. Menurut Iqbal, penting nggak sih vaksin ini? Kalau penting tuh kenapa? Dan kalau nggak penting, kenapa? Kalau ditanya penting atau nggak penting, menurut aku pribadi ya, in my opinion, penting sih, penting untuk keselamatan bersama ya. Kalau mikirin keselamatan bersama penting, karena kan penyakitnya ada gitu. Maksudnya kayak, ya aku mungkin ada beberapa orang di luar sana yang nggak percaya sama COVID, tapi aku pribadi percaya ya. Tapi bukan berarti yang panik yang kayak aku tidak bisa, aku nggak mungkin kena yang kayak gitu. Maksudnya nggak menjadikan hal tersebut jadinya nggak berani kemana-mana, nggak berani salaman sama orang, enggak sih. Aku tuh lebih kayak, oh penyakitnya ada, jadi ya udah harus hati-hati. Jadi kalau ditanya penting atau enggak, ya penting karena situasinya mengharuskan mau tidak mau suka tidak suka vaksin itu harus disuntikan agar kita tidak merugikan orang lain dengan cara OTG mungkin orang tanpa gejala, karena kan yang banyak banget kena hingga akhirnya harus menghembuskan nafas terakhir itu kan orang-orang tua ya yang imunnya udah tidak sekuat kita mungkin, dan juga tapi tidak menutup kemungkinan kalau virusnya nanti semakin kuat atau virusnya nanti penyebarannya semakin akan terus terjadi, bisa aja tuh anak-anak muda juga ada yang kayak gitu sih. Jadi kalau ditanya penting apa enggak, ya menurut aku pribadi penting. Iya, karena kan banyak banget masih sampai detik ini yang udah virus udah setahun juga masih ada nih yang belum percaya juga sama nih virus kan. Karena kan banyak yang seperti Iqbal bilang orang tua yang banyak meninggal karena
virus COVID-19 ini yang dipercaya orang lain mungkin karena ada tambahan penyakitnya seperti penyakit jantung, itu kan bisa memacu lebih cepat lagi penyebaran virusnya jadi kemana-mana juga. Oke, selanjutnya ini seperti apa sih Bal respon Iqbal pas denger ada vaksin nih gitu buat nyembuhin atau untuk mencegah menahan kita dari virus gitu. Gimana, Bal? Kalau aku pribadi seneng sih. Kalau maksudnya kayak dengan keluarnya vaksin mungkin saja bisa keadaan kembali seperti semula ya, karena kita semua disuntik vaksin, kita jadi lebih kebal ya. Mungkin misalnya corona itu virusnya ada di tingkat 6, kitanya imunnya sudah di tingkat 8. Jadi maksudnya kemungkinan untuk menular itu sangat rendah kecuali kalau kita memang imunnya sedang rendah gitu. Jadi aku pribadi waktu ditanya seneng nggak waktu tahu ada vaksin buat virus corona, ya seneng ya, karena aku juga pengen banget situasi kembali lagi seperti yang dulu, bisa masuk kampus dan juga bisa main dengan tanpa menggunakan masker. Menggunakan masker itu sebenarnya mungkin emang nggak ribet ya, tapi gerah gitu loh, lama-lama tuh juga nggak betah. Agak ngap ya. Nah, kayak gitu sih. Jadi kalau ditanya, seneng gak sih waktu tahu ada berita vaksin akan keluar? Ya seneng banget. Cuman ya masyarakat Indonesia harus lebih aware aja. Vaksin itu apa? Harus di research dulu lah sebelum. Iya. Betul Bal. Jadi balik lagi ya Bal ya. Yang kita omongin tadi masker, benar banget. Jadi pas kita mau jalan juga pasti bingung banget, mau ngobrol sama teman juga pasti mikirnya kayak ya ampun temen gue COVID apa enggak ya, jadi punya ketakutan sendiri juga nih, kita juga nggak tahu kan satu sama lain, ibaratnya kita buta nih, kita nggak tahu ada siapa di depan kita gitu, jadi kita juga nggak tahu siapa yang lagi virus, atau bisa aja kita yang jadi carrier-nya malah ya buat orang tua kita atau buat keluarga kita. Itu sih sebenarnya lebih ditakutin. Untuk kita semua, untuk kita sendiri sih, kita anak muda insya Allah masih kuat lah ya buat, tapi untuk carrier ke orang tua dan yang lain sebagainya punya penyakit kan itu termasuk bahaya juga gitu. Oke, Bal. Baik. Saya mengerti. Oke, jadi ini kan udah banyak banget pemimpin-pemimpin negara atau kepala-kepala daerah ini yang udah vaksin ya, Bal ya. Yang seperti kita tahu presiden kita sendiri Joko Widodo, Pak Jokowi juga sudah vaksin. Di sini juga cara dari pemerintah itu sendiri mengajak kita ya untuk vaksin, bahwa vaksin ini akan membuat kita baik-baik saja, jangan takut gitu dan lain sebagainya. Dan banyak juga orang-orang yang mendaftarkan diri sebagai orang pertama yang ingin disuntik vaksin gitu ya, dan sudah yakin seperti itu. Nah, menurut Iqbal nih, apa yang ingin Iqbal sampaikan kepada orang-orang yang mengajukan vaksinasi gitu, Bal? Menurut aku bagi orang-orang yang mengajukan, terutama orang-orang petinggi-petinggi ya, kita lihat kayak Bapak Jokowi, mungkin ada juga menteri-menteri yang sudah divaksin di Indonesia, dan juga banyak petinggi dari luar negeri sana yang disuntik. Maksudnya mengajukan diri untuk disuntik, aku appreciate banget sih, appreciate what they do gitu loh, what they do about the thing. Karena kan hal yang mereka lakukan itu berpengaruh kepada masyarakat, terutama masyarakat lebih jadi percaya, karena kan mereka yang menjadi orang di balik semua ini. Maksudnya kayak kalau vaksinnya masuk ke Indonesia pasti urus-urusnya sama mereka. Justru mereka yang lebih mengerti dan juga lebih tahu apa sih kandungan di vaksin tersebut, karena kan sesuatu yang dibuat manusia itu not everything perfect gitu loh. Maksudnya yang kayak if you put something on your body tuh pasti kayak ada efek sampingnya gitu loh. Nggak semuanya jadinya mulus-mulus aja. Makanya itu untuk menghindari efek samping yang aneh-aneh dan juga sudah dipastikan aman untuk seluruh masyarakat Indonesia. Aku menghargai ketika banyak orang petinggi-petinggi di sana ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang menawarkan dirinya terlebih dahulu untuk divaksin sebelum orang lain gitu sih. Oke, tapi balik lagi itu juga salah satu memang tugas mereka ya untuk meyakinkan kita, karena mereka jajaran orang yang benar-benar yang pasti kita percaya. Siapa lagi yang mau kita percaya selain mereka juga ya, Bal ya. Oke, terus harapan Iqbal tentang buat vaksin ini tuh apa sih, Bal? Harapan aku buat vaksin, semoga vaksin gak bikin susah masyarakat Indonesia ya. Baik dari segi harga, kalau memang mau dikasih yang gratis ya semoga dipilih vaksin yang kelasnya juga nggak terlalu rendah lah. Maksudnya kelasnya juga bisa di rada ke tengah gitu, karena kan kita nggak pernah tahu, mungkin aja yang rendah itu vaksinnya cuma berlaku ataupun bertahan di imun tubuh kita buat seminggu atau buat 2 minggu gitu, beda dengan vaksin-vaksin yang lainnya kayak gitu. Ya aku berharap cuma satu sih ya, semoga vaksin
keluar dan ada di Indonesia tuh nggak makin bikin masyarakat Indonesia susah itu doang sih. Iya. Semoga aja semua masyarakatnya rata lah ya, kita semua dapat vaksin yang rata supaya sama-sama bisa mencegah penyebaran COVID-19 tentunya ya. Oke, sebelum pertanyaan terakhir yang mau saya tanya ke Iqbal nih. Iqbal takut nggak sih kalau disuruh vaksin? Kalau aku pribadi disuruh vaksin tidak takut, tapi aku sebelumnya pasti research dulu, aku pasti tanya dulu, itu vaksinnya yang mana? Vaksin ini ada apa efek sampingnya? Setidaknya aku tahu dulu vaksin itu namanya apa yang mau disuntikin ke aku, and I'll research gitu lah about the vaccine sebelum aku nge-take itu vaksin. Iya, betul. Jadi kita juga pasti tahu badan kita harus nerima yang mana gitu ya, Bal ya. Oke, jadi setelah Iqbal jawab tadi nggak takut sama vaksin nih, imbauan Iqbal kepada orang-orang yang masih takut nih divaksin sebagai orang yang tidak takut lah ya. Imbauan Iqbal kepada mereka tuh gimana sih? Ini aku sambil natap kamera ya. Seperti aku natap kamu ya, Bal ya. Percayalah, kalau emang udah pada akhirnya ya pasti akan selesai juga gitu loh. Maksudnya jangan terlalu heboh dan jangan terlalu takut, kayak jangan terlalu negatif thinking, karena semakin kita terlalu negatif yang bakal terjadi ya bakal negatif. Jadi menurut aku emang keadaannya kayak gini, emang situasinya kayak gini, jadi lakukan aja apa yang udah mereka susun gitu loh, dan pasti itu yang terbaik kok buat kita semua. Stop untuk berpikir terlalu negatif, kita boleh aware tapi jangan jadinya protektif kayak itu semuanya maunya kita nggak pernah tahu, penting buat kita belum tentu penting buat orang lain. Makasih ya Iqbal, ya ampun, aku tersentuh sekali loh Iqbal, aku jadi tidak takut vaksin gitu. Penting buat kita belum tentu penting buat lain, buat orang lain. Penting buat kita belum tentu penting buat orang lain, teman-teman. Jadi kita melakukan vaksin ini bukan sekedar untuk diri kita sendiri, tapi buat nggak usah mikirin orang lain deh, mikirin orang yang ada di sekitar kita aja tuh udah pasti bikin kita kayak, aduh gue nggak mau nih mereka kena, jadi kita juga harus ikut gitu ya Bal ya. Oke, pesan-pesan Iqbal hari ini udah sangat menarik ya yang terakhir tadi. Apa Bal? Ulang lagi Bal. Penting buat kita, belum tentu penting buat orang lain. Oke, jadi semuanya itu pesan dari Iqbal dan pesan dari aku, ya kita juga harus menjaga satu sama lain juga, bukan berarti kita nggak mau divaksin, yang lain udah divaksin, kita tetap kena, kita tetap nyebarin ke orang lain yang udah divaksin, kan kasihan juga ya. Jadi jangan mikirin diri sendiri, ini kita sama-sama selesain virus ini tuh sama-sama, karena kita semua juga pengen nge-kampus, kita udah bosan kuliah online, cuman tiduran, cuman main-main handphone doang, itu udah bosan banget. Nonton eng. Semua drakor udah ditonton ya Bal ya. Jadi kayak aku semenjak corona tuh sering banget nonton Avatar, aku ngefans banget sama iya. Ya ampun, kalau aku nonton SpongeBob yang udah lama-lama itu aku nontonin satu-satu. Udah bener-bener nggak tahu lagi mau nontonin apa. Jadi kan biasanya kita kuliah ke Sensi gitu kan. Jadi ya ampun, kangen banget. Jadi buat semuanya, kita semua pengen banget. Masa kalian nggak pengen sih ya selesai dari semua ini, semua drama-drama ini? Pesan aku juga buat teman-teman rumah kayak apa ya, tetap di rumah ya, jangan jarang-jarang keluar. Maksudnya aku juga tetap di rumah, kayak aku tetap jaga jarak, tetap jaga jarak. Pasti semuanya udah kangen nge-mall lah, udah pengen jalan-jalan lah, semuanya pasti udah kangen ya. Bukannya cuman aku sama Iqbal doang, pasti semuanya juga mau. Tapi kita juga harus sama-sama. Kalau cuman kita berdua, cuman segelintir orang doang yang berusaha buat nyelesain ini, ya nggak akan selesai karena masih ada yang lain gitu. Oke, Iqbal, terima kasih sudah mau ditanya-tanya hari ini ya. Udah mau bergabung. Terima kasih banyak. Ya, makasih ya. Iya, terima kasih Iqbal, sehat-sehat keluarganya di sana. Semoga selalu diberikan pokoknya yang terbaik lah semuanya ya, rezeki selalu ada di masa pandemi kayak gini, sehat-sehat dan lain sebagainya. Doain juga aku di sini dan seluruh teman-teman di luar sana supaya selalu sehat, dan khususnya untuk Budita, semoga Budita selalu sehat selalu ya. Budita yang nonton ini juga, makasih ya Ibu. Terima kasih ya Ibu semuanya udah ngajarin kita 1 semester. Aku senang banget disuruh bikin video, lagi bosen-bosen kan. Oke, semuanya makasih yang udah nonton. Nah, semoga kita nanti ketemu lagi. Hati-hati dan jangan lupa protokol kesehatan 5M ya.
Bye, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.